Yesus sudah menang. Yesus sudah memerdekakan kita dari segala kutuk-kutuk dosa, kutuk penyakit, kutuk kemiskinan, kutuk kegagalan. Semua kutuk diselesaikan di kayu salib. Tapi kita masih termenung dengan keadaan kita. Kita tidak bisa melihat Yesus yang memerdekakan, yang menghapus segala kutuk-kutuk, yang membebaskan belenggu-belenggu kita. Satu persatu masalah pasti selesai di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada masalahmu tidak diselesaikan. Orang yang merindukan Tuhan, maka dia mengalami perjumpaan yang istimewa. Yesus harus tetap engkau pegang. Yesus tetap menjadi imanmu. Karena dia mati untuk memberikan keselamatan yang kekal. Kalau dia memberikan keselamatan yang kekal, jangan sampai Yesus tercuri dalam hidupmu oleh apapun. Engkau Allah yang sanggup Tuhan. Engkau Allah yang sanggup Bapa melakukan Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai-lamanya. Kasih-Nya
kasih Bapa Surgawi. Hari ini kami mengalami kemenangan Tuhan. Engkau telah dibangkitkan. Dan kami semua dibebaskan dari segala belenggu, kutuk dosa, kutuk kegagalan, kutuk sakit penyakit. Dan segala sesuatu hari ini Tuhan kami mengalami kelegaan. Urapi setiap umat-Mu yang mendengarkan isi hati-Mu. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman. Biar pagi hari ini kami menerima sesuatu yang baru. Urapi di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Kami siap mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Yang siap katakan haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Selamat pagi, selamat Paskah. Ya, hari ini adalah hari kemenangan. Amin. Jangan sampai tidak menang. Ya, jadi raut wajah, kami bisa melihat raut wajah-wajah saudara adalah wajah-wajah yang penuh kemenangan. Menang dalam segala hal. Haleluya. Haleluya. Sebab itu pagi hari ini kita akan selamat datang juga bagi baru yang pertama kali datang. Selamat datang juga bagi yang sudah lama datang. Ya. Kebangkitan menghasilkan sebuah terobosan. Pastikan saudara, ya seperti gambarnya, artinya bebas dari segala belenggu. Ya. Orang yang menang itu orang yang tidak selalu boleh menangis, tetapi saya mau katakan begini, orang yang menang, orang yang selalu mengalami sesuatu pertumbuhan, suatu perubahan, baik dalam pikiran dan paradigma mereka. Sebab itu pagi hari ini, mari saya rindu membagi sebuah berita Paskah. Apa yang bisa kita ambil dalam hidup kita. Dan ayat ini familiar, sering dibagikan. Tapi saya mau menyampaikan ada sisi-sisi lain yang kita temukan. Bapak Ibu, kalau kita lihat peristiwa kebangkitan Yesus, ada 4 kitab yang ditulis. Ya. Ada di situ Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tetapi kalau kita melihat satu kitab sama kitab yang lain saling melengkapi. Memang cara penjelasannya berbeda-beda. Seperti contoh begini. Ketika saya khotbah hari ini, lalu saudara mau menyampaikan di komsel, saudara mau menyampaikan kepada orang-orang di rumah, kepada teman, tentunya satu sama lain pasti berbeda. Yang di kanan berbeda, yang di kanan berbeda, yang di kiri pasti berbeda. Yang di tengah-tengah juga caranya berbeda cara menyampaikan. Ya. Ketika kita sebagai suami cara menyampaikan, apa sih khotbahnya tadi di sana? Oh, khotbahnya begini. Lalu ditanya kepada anaknya, nah kamu, apa yang kamu dapatkan? Saya anak juga bercerita begini. Jadi berbeda-beda. Tetapi maknanya sama. Esensinya kita dapati. Maka dalam kitab Sinoptik ini, ya empat kitab ini menjelaskan, ya bukan artinya ada perbedaan, bukan, tetapi ini saling melengkapi. Markus 16 ayat 1 dan 8 ini paling sering kita bagikan. Ya, paling sering dibagikan orang juga. Markus pasal 16 ayat yang pertama sampai ke-8, demikian bunyi firman Tuhan. Kebangkitan Yesus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut, tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat,
Inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Bapak Ibu, saya beri tema kebangkitan menghasilkan terobosan. Ketika kami melayani di beberapa kota, dan ketika kita juga melayani pada waktu itu salah satu rumah sakit di Singapura, dan ada beberapa yang mengalami sebuah terobosan demi terobosan. Ketika kita juga ada di beberapa kota, saya melihat mereka merasakan sebuah terobosan, batu yang besar itu terbuka. Maka pada hari ini, kerinduan kami sebagai hamba Allah adalah Bapak Ibu, adik-adik mengalami terobosan. Tetapi kita harus mengerti dengan benar, ada pelajaran yang berharga dari peristiwa-peristiwa kebangkitan ini. Maka kalau kita lihat, melalui momen Paskah ini, mari kita belajar untuk mengalami terobosan di dalam perjalanan hidup kita. Percayalah bahwa transformasi dapat terjadi dan kita mengalami kesaksian hidup yang efektif. Percayalah, satu yang paling pertama hari ini, mari kita belajar percaya. Dan belajar mempercayakan diri kepada Tuhan. Bukan sekedar percaya, tetapi mempercayakan diri. Kalau orang yang mempercayakan diri, maka saudara, saya mau katakan begini, mereka mempunyai tujuan hidup. Tujuan hidup kita semakin jelas. Tujuan hidup kita semakin berarti. Tujuan hidup kita itu bernilai dan berdampak. Saudara hadir sebagai suami. Suami yang berarti, yang berdampak, yang bernilai bagi istri dan anak-anak saudara. Saudara sebagai istri akan berdampak, mempunyai nilai yang tinggi. Dan dibutuhkan oleh seorang suami. Seorang istri adalah seorang pendoa. Seorang suami adalah seorang imam. Seorang anak-anak adalah seorang generasi ke depan yang tidak boleh terhilang. Generasi ini penting. Makanya kalau kita salah membangun generasi, maka generasi ke depan akan mengalami kehancuran. Tetapi berbahagia kalau pagi hari ini saudara bisa mendengarkan peristiwa kebangkitan ini. Maka dari itu, dari poin ini, saya ingin bagikan 5 poin. Bapak Ibu, izinkan hari ini khotbah tentang kebangkitan, khotbah tentang kematian dan kebangkitan. Jangan sekedar khotbah yang biasa. Tetapi ini menjadi barometer atau kompas kehidupan saudara. Ketika saudara untuk pergi ke dalam sebuah tujuan yang pasti, bukan sekedar kemudi. Ya, seorang istilahnya seorang kapten, ketika dia membawa kapal yang besar dan membawa penumpang-penumpang yang begitu banyak, memang dia butuh kemudi, tetapi dia butuhkan juga kompas. Firman ini menjadi kompas hidupmu. Sebab itu kalau kita lihat dari pelajaran murid-murid ini, kemarin kita sudah bicara tentang peristiwa kematian, penyaliban. Semua murid Yesus meninggalkan Yesus. Semua. Sebab itu ada sebuah pelajaran setelah peristiwa kematian.
ada sebuah peristiwa kebangkitan, ada seorang pribadi, ada dua pribadi yang sangat setia. Maka dalam poin pertama ini adalah kesetiaan yang teruji. Memang di 3 kitab lain tidak dijelaskan, tetapi di dalam kitab Matius 27 ya. Dari lihat Matius 27. Matius 27 ayat yang 57, Yesus dikuburkan. Menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf. Yusuf dari Arimatea. Dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ya. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintah untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu, dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia, tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Saudara lihat, ini pelayanan terakhir murid Yesus yang namanya Yusuf, pelayanan terakhir. Dia datang kepada Pilatus, minta mayat Yesus. Lalu dikuburkan. Ayat ini bilang gitu, setelah dia menguburkan, dia pergi. Setelah dia menguburkan, dia pergi. Semua pergi. Yang terakhir melayani Yusuf ikut juga pergi. Tetapi tidak bagi dua pribadi. Dua pribadi ini murid-murid meninggalkan Yesus. Tapi Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus. Saudara lihat, melihat Yesus yang mati. Melihat batu besar menutupi pintu kubur. Merenung dalam situasi sulit. Pelajaran apa yang kita dapat? Pelajaran apa yang kita dapat hari ini? Yesus sudah menang. Yesus sudah memerdekakan kita dari segala kutuk-kutuk dosa, kutuk penyakit, kutuk kemiskinan, kutuk kegagalan. Semua kutuk diselesaikan di kayu salib. Tapi kita masih termenung dengan keadaan kita. Kita tidak bisa melihat Yesus yang memerdekakan, yang menghapus segala kutuk-kutuk, yang membebaskan belenggu-belenggu kita. Perkara yang paling terkecil, air mata menangis, lalu nggak bisa makan, merenung, menyesali. Tetapi tidak bagi Maria ini. Maria ini dengan hanya melihat yang pada waktu itu 3,5 tahun bersama-sama melihat mukjizat. Maria Magdalena ini adalah seorang pribadi yang pada waktu itu diusir, ada roh-roh setan, ada 7 setan yang ada dalam dirinya itu diusir. Maria Magdalena mengalami mukjizat. Tetapi ketika dia kehilangan dalam kurun waktu 3 hari. Maria melihat terus di kuburan itu. Orang yang setia. Murid-murid pada waktu itu tidak setia. Yang menjadi pertanyaan saya, kesetiaan itu tidak mudah. Kesetiaan itu perlu namanya sebuah dorongan dari Roh Kudus. Perbuatan baik tidak akan bisa membuat kita setia. Karena perbuatan baik kadangkala saudara turun naik. Tidak usah yang terjauh, yang terdekat. Kadangkala pasang surut suami istri, orang tua anak, pasang surut. Cintanya sudah pudar. Dulu, kalau saudara tidak melihat 1 hari saja, seperti gempa bumi 8 skala Richter. Kalau sekarang, sepertinya biasa. Mari engkau belajar setia. Belajar engkau setia. Bagaimana mungkin engkau setia sama yang di atas, tetapi setia sesama engkau tidak bisa setia.
Belajar engkau setia. Ketika dua pribadi ini begitu setianya di depan kubur Yesus, dia melihat, dia sambil menangis, merasa kesedihan yang amat sangat. Selayaknya sebagaimana kita kalau saudara kita meninggal, papa kita meninggal, mama kita meninggal. Logika kita pasti kita menangis dengan sedih. Sama Maria juga mengalami hal yang sama. Saudara, yang kedua adalah, di dalam ayat ini, Markus 16 ayat 3 dikatakan, Markus 16 ayat yang ketiga, mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? ketika mereka berjalan, Maria ibu Yakobus dan Salome, di tengah-tengah dia berkata begini, dalam firman Allah yang hidup. Di tengah jalan mereka membicarakan bagaimana mereka dapat menggulingkan batu besar yang menutupi pintu kubur itu. Berapa banyak batu penghalang dalam hidupmu. Padahal Yesus sudah menyelesaikan, sudah menyingkirkan. Tapi sampai saat ini batu penghalang itu masih ada. Yesus bangkit menyingkirkan batu penghalang yang besar itu. Tetapi sampai hari ini, batu kecil yang menggerogoti hidup kita, kita tidak mampu. Jangankan masalah keluarga, jangankan masalah sakit penyakit. Terkadang hal yang kecil, engkau tidak bisa mengatasi keuanganmu, imanmu goncang. Hal yang terkecil. Berapa banyak batu engkau tidak bisa singkirkan. Berapa banyak engkau terus kayak kemarin kita khotbahkan, dengan berpeluh engkau menghasilkan tanahmu. Berapa banyak sampai hari ini Yesus sudah membebaskan. Sampai hari ini engkau tidak bisa melihat pintu berkat itu terbuka. Pintu anugerah terbuka. Pintu sukacita terbuka. Gampang sekali tercuri sukacitanya. Keuntungan tidak sesuai dengan pengharapan, sukacita kadang-kadang terganggu. Berarti hari ini batu itu belum bisa disingkirkan dalam hidupmu. Belajar, Alkitab berkata, ya, mengucap syukurlah di dalam bisa praktekkan. Maka kita lihat begini, sampai kapan kita bertahan? Sampai kapan batu itu masih tidak bisa keluar dari kehidupan rumah tanggamu? Sampai kapan batu itu masih tidak bisa keluar dari kesehatanmu? Kami juga punya kelemahan kesehatan. Tapi kami tidak terpengaruh dengan kesehatan itu. Karena kami berpikir begini, umur saya berapa? 54. Anggaplah 10 tahun, itu bonus ya 64 lah. Nggak bisa kita hindari tubuh kita ini. Umur 80 kata firman, itu sudah anugerah. Tetapi kalau hari-hari ini, engkau punya umur kepala 4, kepala 5, kepala 3, kepala 6, kepala 7 sekalipun. Belajar. Belajar engkau menyingkirkan persoalan kecil, persoalan besar, persoalan apapun yang terjadi dalam hidupmu. Yesus sudah menyelesaikan, tapi kita sampai hari ini belum mengalami suatu penyelesaian. Kalau kita lihat ini ketiga ini, ya, perhatikan baik-baik. Ayat 4. Ayat 4. Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, Perhatikan, pada waktu mereka berjalan, siapa yang menyingkirkan? Mereka bertanya, siapa yang bisa menyingkirkan? Tetapi ketika mereka datang lebih dekat lagi, apa dia bilang? tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Perhatikan baik-baik. Mereka melihat
batu sudah terguling. Saudara sudah melihat peristiwa salib Yesus, peristiwa pengorbanan Yesus, peristiwa kematian Yesus. Sesungguhnya batu itu sudah terguling sampai hari ini. Sesungguhnya persoalanmu sudah disingkirkan. Sesungguhnya. Itu awal dari terobosan. Tetapi ketika mereka sampai, mereka melihat batu yang sangat berat itu telah disingkirkan dan pintu kubur terbuka. Hasil dari seseorang yang mengalami terobosan dalam hidupnya. Maka saya mencari, apa sih batu itu? Apa sih batu yang disingkirkan? Apa sih pintu yang terbuka itu? Maka saya dapatkan begini dalam poin pertama. Ketika banyak hal yang sebelumnya sulit untuk mereka mengerti, tetapi sekarang mereka memahami. Kalau sampai hari ini saudara tidak bisa mengerti, maka minta tolonglah kepada Roh Kudus untuk memahami apa yang terjadi dalam kehidupanmu. Jangan pernah menyesali keadaan. Jangan pernah saudara mundur ke belakang lagi. Tetapi saudara mulai melangkah ke depan. Apa yang sudah terjadi di belakang, itu menjadi guru yang terbaik. Pengalaman yang masa lalu menjadi guru yang terbaik untuk masa ke depan. Dan jangan ulang lagi. Ingat, jangan sampai apa yang sudah terjadi bagi kita, jangan terjadi bagi anak-anak kita. Yang kedua adalah ketika banyak masalah yang mereka hadapi tak kunjung memperoleh solusi. Tetapi sekarang satu persatu teratasi. Batu itu sudah disingkirkan. Pintu kubur sudah terbuka. Artinya satu persatu masalah pasti selesai di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada masalahmu tidak diselesaikan. Amin. Bolehkah saudara setuju dengan poin ini? Tidak ada yang tidak bisa teratasi. Yang ketiga, ya, ketika banyak kecemasan, kekhawatiran, dan ketakutan yang mewarnai kehidupan mereka sebelumnya, tetapi sekarang mereka dapat menikmati ketenangan hidup bersama Tuhan. Ya, pada waktu kemarin kita cemas, khawatir, ketakutan, ketika itu sudah disingkirkan, seharusnya dari 3 poin ini, ya, tetapi sekarang, saudara sudah dibebaskan. Saudara satu persatu persoalan saudara bisa teratasi, tetapi sekarang mereka menikmati ketenangan hidup. Apakah saudara masih khawatir lagi? Tentu tidak. Nah, Bapak Ibu, di dalam poin keempat, respon tentang berita kebangkitan. Ya, mari kita lihat di dalam kitab Markus 16 ayat 5 dan 7. Saya ingin untuk menjelaskan, karena ini memang jarang kali dijelaskan. Tapi ketika saya belajar, saya lihat tuh ada apa sebenarnya dari Maria dan 12 murid Yesus ini, 11 murid Yesus. Karena satu ini kan sudah mati. Ya, Yudas. Lalu yang 11 ini peninggalkan. Lalu saya ingin mencari tahu, kenapa Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus itu duduk di depan kuburan itu. Dia melihat, terus dia merenungkan. Saya ingin mencari tahu, ada apa sebenarnya ini? Dan ketika di poin keempat ini, saya berusaha untuk menjelaskan kepada Bapak Ibu, kepada adik-adik. Tolong ayat 5 dan 7. Ayat 5, lalu mereka masuk ke dalam kubur. Perhatikan baik-baik. Lalu mereka masuk ke dalam kubur. Dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini.
lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Perhatikan, kita akan dapat sebuah esensi begini. Kalau di dalam kitab Markus, Maria Magdalena dijelaskan, ya, pada waktu dia datang, dia masuk ke dalam kuburan itu. Lalu dia mendapatkan Yesus yang sudah tidak ada lagi. Maka ayat ini sangat menjelaskan bahwa ketika dia masuk, dia mendapatkan sesuatu. Apa yang dia dapatkan? Sebuah hadirat yang di dalam. Walaupun dia tidak tahu peristiwa kebangkitan itu dia rasakan. Tetapi bagaimana dengan murid-murid? Ketika disampaikan, kamu pulang, sampaikan kepada murid-murid yang lain. Sampaikan. Ketika Maria mendengar, lalu dia merespon. Saya berharap ketika saudara mendengar, responmu harus diwujudkan dengan tindakan. Kalau responmu hari ini hanya sebatas pemberitaan firman, maka kau tidak dapat apa-apa. Tapi ketika respon Maria ini, dia bertindak. Suatu gelora, kalau dalam ayat lainnya, begitu dahsyatnya dalam hatinya. Karena dia mengerti dengan benar. Ya. Dalam peristiwa hidupnya, dia mengerti bagaimana mukjizat dengan mukjizat yang dia alami, bahkan orang lain alami. Dia tahu. Di dalam poin kedua memang tidak dijelaskan tentang murid-murid. Maka saya mencari dari 4 Injil kitab ini. Bagaimana penjelasan daripada murid-murid yang lain. Maka kita akan lihat dalam kitab Yohanes 20. Jangan kehilangan esensinya. Mari kita lihat Yohanes, apa sih ini? Yohanes 20 ayat 3-5. Iya. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Perhatikan, Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Murid yang lain itu Yohanes. Terus? Keduanya berlari bersama-sama. Keduanya berlari bersama. Tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus. Perhatikan ya, murid yang lain berlari lebih cepat. Terus? Sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Perhatikan, kita dapat esensinya. Esensinya begini, ketika berita tentang kebangkitan, saudara mendengar hari ini, bahkan tahun-tahun lalu saudara mendengar esensi berita kebangkitan. Saudara berlari berlomba-lomba, sebagaimana Petrus dan Yohanes berlomba. Dan murid yang lain berlomba, begitu berlombanya. Dan Yohanes dikatakan, murid yang lain dikatakan, lebih dulu sampai. Sayangnya, dia hanya nengok, dia hanya lihat, dan dia tidak masuk ke dalam. Tidak merasakan suasana kebangkitan. Dia di luar. Sangat disayangkan. Bersama-sama Yesus 3,5 tahun melihat mukjizat demi mukjizat, suruh sampaikan dia tidak dari sini, dia bangkit. Murid yang lain hanya nengok saja. Saya berharap peristiwa kebangkitan ini, ketika saudara orang lain mengalami mukjizat, mengalami suatu perubahan, mengalami suatu kesembuhan, mengalami suatu jawaban, saudara hanya melihat ini. Ya dia. Saya enggak tuh. Berapa banyak orang lain mengalami pertolongan, saudara hanya menjadi penonton. Karena saudara tidak masuk lebih dalam mengalami suasana kebangkitan itu. Ini sangat disayangkan.
Makanya kenapa begitu sulit sekali pintu terbuka. Kenapa begitu sulit sekali batu besar itu tergeser dalam hidupmu. Karena engkau kedapatan nyaman di luar. Seolah-olah hadirat Tuhan tidak begitu penting bagi saudara. Tapi di sini tidak ada. Kalaupun ada, mari kita berubah. Tidak dapat apa-apa. Sekalipun KKR semangat, kejar, duduk paling depan, paling duluan datang supaya apa? Duduk paling depan. Tapi kalau kau tidak mengalami hadirat, engkau tidak mengalami mukjizat, engkau tidak mengalami kuasa kebangkitan itu, kau tidak dapat apa-apa. Jangan di luar, di dalam kau masuk. Apa yang dilakukan lagi? Ayat yang selanjutnya. Ayat 8. Maka masuklah juga murid yang lain, yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Ayat yang ke-6. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah. Ayat 7, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terdapat dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Ada seperti murid yang lain, ada seperti Petrus. Hanya mengamat-ngamati aja. Itu pembungkus kepala, sampai kepala Yesus. Hanya diamati. Oh, kain itu sudah berpindah ke sini. Oh, mukjizat apa yang dia alami? Hanya sekedar mengamati. Tetapi tidak dialami. Petrus mengamati. Ketika saudara masuk dalam dimensi doa, hanya mengamat-amati apakah doanya terjawab apa tidak. Terkadang seperti murid yang lain, hanya lihat dari luar. Ketika saudara masuk di dalam bilangan itu, ketika saudara ada di tempat ini, saya berharap saudara bukan menjadi pengamat, tetapi menjadi pelaku. Mengalami mukjizat kuasa kebangkitan. Petrus hanya melihat, oh kainnya sudah tergulung dengan rapi. Ketika Petrus masuk, maka ayat 8 dia bilang, ketika mereka melihat baru percaya. Itu namanya percaya yang terlambat. Jangan ditolong tidak ditolong kata Daniel. Ya, dalam kitab Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Ya, ditolong tidak ditolong, aku akan tetap menyembah Allahku. Maka ketika Raja Nebukadnezar melihat ada 4 orang di sana. 3 Sadrak, Mesak, Abednego, yang 1 itu orang yang berjubah putih. Ditolong tidak ditolong. Seharusnya saudara harus mengalami. Perhatikan baik-baik. Anak-anakmu akan mengalami mukjizat. Keluargamu akan mengalami banyak pertolongan. Kalau sampai hari ini seolah-olah pintu tertutup bagimu. Mari kita lihat. Apakah saya seperti murid yang lain? Apakah saya hanya seperti Petrus? Pada saat itu loh ya. Bukan pada saat Petrus dikunjungi Yesus lagi. Saya berbicara saat itu. Karena pada saat itu mereka itu sudah meninggalkan Yesus. Makanya ketika melihat peristiwa kebangkitan, dia memastikan bangkit enggak? Apa benar bangkit? Terkadang kita harus melihat, benar enggak ditolong Tuhan? Benar enggak kamu berdoa ditolong Tuhan? Benar enggak kamu dijawab Tuhan? Berkali-kali
Saudara kalau nanam benih, enggak bisa saudara langsung lihat buah. Perhatikan baik-baik. Benih yang saudara tanam, dia perlu waktu. Dia perlu berakar, perlu disiram, perlu dipupuk, perlu didoakan, perlu dikasih firman. Begitu bertumbuh, baru keluar kuntum, baru keluar bunga, baru keluar buahnya. Saya juga mau hari ini berdoa. Nanti sore kejawab. Semua mau. Ya, setuju? Bolehkah saudara setuju? Kecuali anugerah Tuhan, mukjizat Tuhan. Hari ini engkau sakit, hari itu juga ditolong Tuhan, hari juga disembuhkan. Itu peristiwa lain. Itu mukjizat Tuhan. Tapi saya mau mengajarkan pada saat ini peristiwa di dalam kitab Yohanes 20 ayat 3 dan 5. Nah, saudara lihat. Yang ketiga, Yohanes 20 ayat 6 dan 7. Ayat 6 dan 7. Oke, sudah tadi. Ya. Yang ayat 8. Ayat 8. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Kita lihat ayat 8, 9, dan 10. Ya. Ayat 9, maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Artinya, datang tetapi tidak mengalami perjumpaan pada saat itu. Ketika pulang, tidak mengalami sesuatu. Boleh saja saudara ikut KKR di mana saja. Boleh. Karena itu membangkitkan semangat rohanimu. Pastikan saudara mengalami sesuatu. Tapi kalau hanya saudara menonton, mengamat-amati, orang lumpuh berjalan, ya, orang buta melihat, kalau sebatas mengamati, kau tidak dapat apa-apa. Datanglah Tuhan, Tuhan, kalau dia disembuhkan, maka aku juga disembuhkan. Kesembuhan itu bukan sekadar jasmani, tapi rohani juga perlu sembuh. Halo? Rohani juga perlu sembuh. Apa yang mesti sembuh rohani? Kira-kira? Kira-kira apa? Kalau gaji terlambat. Kalau rohani sembuh, enggak marah dia. Ya? Amin. Mau masak apapun itu. Saya mau katakan kepada ibunya, apapun masakannya, anak saya dan saya sendiri bilang tetap enak. Orang lain ada restoran yang lebih enak lagi, tapi kalau mamanya masak, dia tetap enak. Dia ngomong begitu sampai anak saya. Mana enak, Dek? Yang paling enak mama yang masak. Ya, namanya kita menghibur, oh tetap enak. Haleluya, enak. Tapi kalau di belakang, tetap enak juga. Ya, kalau di belakang tetap enak juga. Ya, kenapa? Kalau hati kita, rohani kita sembuh, apapun, berkat apapun, sedikit besar tetap senyum dan sukacita. Mereka pulang nggak dapat apa-apa, tetapi tidak bagi Maria Magdalena. Lihat, murid Yesus meninggalkan, setelah pelayanan dia meninggalkan. Karena dia nggak dapat sesuatu, dia melihat Yesus yang mati. Dia melihat Yesus yang disalib. Dia melihat Yesus yang dikubur. Sama seperti Yusuf, lalu dia pulang. Tapi tidak bagi Maria. Itulah ujian kesetiaan. Orang yang setia, dia akan mengalami perjumpaan. Di mana ayatnya? Dari lihat, harga sebuah ketaatan. Yohanes 20 ayat 11, kita baca pelan-pelan. Yohanes 20 ayat 11, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Sebentar dulu, dalam ayat lain, dalam terjemahan lain, dia bilang begini. Maria
pergi ke rumah. Dia bilang kepada murid-murid yang lain untuk supaya mereka melihat peristiwa kuasa kebangkitan itu. Apakah Maria sekedar menyampaikan berita itu langsung dia diam di rumah? Enggak. Maria sendiri, dia balik lagi ke kubur. Orang yang benar-benar setia dan ketaatan, dia menghasilkan pertama, orang yang merindukan Tuhan, maka dia mengalami perjumpaan yang istimewa. Orang yang setia sama Tuhan, maka kenapa ketika dia berdoa itu mengalami sesuatu, ada kuasa yang dia rasakan, hadiratnya dia rasakan, sukacita yang dia rasakan. Kesetiaan dan ketaatan sangat sulit terjadi ketika hati mengalami sesuatu. Makanya Amsal bilang begini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena di situ terpancar kehidupan. Terjemahan lain bilang begini, jaga baik-baik hatimu, karena itu akan menentukan perjalanan hidupmu. Kalau saudara tidak menghargai pengorbanan Yesus, maka saudara akan pulang enggak dapat apa-apa. Murid Yesus, orang-orang hebat, yang hebat ini Markus, yang hebat ini Petrus, Yohanes dan Yakobus. Ini mukjizat demi mukjizat yang mereka alami. Tetapi pada waktu itu, saat itu, mereka hanya melihat dari luar, enggak merasakan apa-apa. Tapi satu pribadi perempuan yang dari kubur, dia duduk melihat, menangis, bahkan sampai dia pulang, dia menangis terus. Orang lain sudah pulang, Petrus, Yohanes pulang, dia datang hanya menangis dan menangis di depan kuburan itu. Saudara, selama engkau tidak pernah menangis di dalam hadirat, saudara tidak pernah betul-betul terkoyak hatimu dalam hadirat, engkau merasakan biasa-biasa doa, engkau biasa-biasa merasakan di dalam ibadah minggu atau ibadah-ibadah lain, sepertinya biasa, enggak ada yang sesuatu yang terjadi dalam hidupmu. Belajar, orang yang hancur hati, dia akan menemukan Tuhan. Orang yang hancur hati, maka dia spesial di mata Tuhan. Kita baca ayatnya. Apa sih spesialnya? Ayo, ayat 12. Ayat 12, dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala, dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada dia, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Mengapa engkau menangis? Arti ayat ini, Maria tidak pernah habis. Maria tetap hatinya mengalami suatu kerinduan yang amat sangat. Mengapa engkau tetap menangis? Sampai Yesus berkata, "Maria, kenapa engkau tetap menangis?" Orang yang merindukan Tuhan, hatinya lemah lembut. Halo, hatinya lemah lembut. Terus, "Siapakah yang engkau cari?" siapa yang kau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia." Sampai di situ dulu. Jangan pernah Yesus tercuri dalam hidupmu. Maka Maria bilang begini, "Tuan, di mana diletakkan? Siapa yang mencuri?" Ingat, jangan sampai Yesus tercuri dalam hidupmu. Pertahankan peristiwa kemarin. Sampai kita menjadi debu, Yesus harus tetap engkau pegang. Yesus tetap menjadi imanmu.
Karena dia mati untuk memberikan keselamatan yang kekal. Kalau dia memberikan keselamatan yang kekal, jangan sampai Yesus tercuri dalam hidupmu oleh apapun. Setuju? Terus. Supaya aku dapat mengambilnya, kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Saudara lihat apa yang terjadi saat ini. Ketika dia melihat, begitu dia memanggil Maria, saudara, Yesus sampai hari ini memanggil namamu. Sampai hari ini memanggil namamu. Siapa yang dipanggil? Kita. Yakub. Ya Bapa, kau lihat domba-dombaku. Ayat ini berkata, Petrus, itu jelas. Apakah engkau mengasihi aku? Ya, aku mengasihimu. 3 kali Yesus bertanya kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Yakub, gembalakanlah domba-dombamu. Aku mengasihimu Tuhan. Ya. Kalau kita sebagai suami, siapa nama kita? Ketika kita dipanggil, gembalakanlah domba-dombaku. Siapa domba-dombamu? Istri dan anak-anakmu. Jangan biarkan dia terhilang. Jangan biarkan dia ada di luar. Jangan biarkan dia hanya mengamati. Tapi dia harus mengalami kuasa kebangkitan itu. Kalau saudara sebagai anak yang betul-betul powerful, kalau saudara melihat orang tua saudara mengalami kelemahan, mungkin kau dipanggil. Bukan berbicara gembalakan, itu kan bukan itu konteksnya. Tapi kau perhatikan baik-baik, doakan mereka. Sampai hari ini saya mau katakan, anak-anak muda, kalau engkau sukses, engkau berhasil, jangan coba-coba orang tuamu dikasih di panti jompo. Jangan kau coba-coba. Seburuk apapun orang tuamu, di tangan dia ada berkat. Amin. Kau baca baik-baik Abraham, Ishak dan Yakub. Sebagai orang tua, anak-anakmu itu adalah Yosua akhir zaman. Dia generasi penerus bagaimana Musa membimbing mereka untuk bisa menerobos tembok Yeriko. Kerja keraslah untuk anak-anakmu. Amin. Jangan cuek kepada mereka. Jangan biarkan anak-anakmu, anak-anak seperti yang tidak mengalami sebuah mukjizat, hanya sebatas di luar. Apalagi ya syukur-syukur kalau yang murid yang lain begitu masuk itu ya puji Tuhan, masuk langsung ke dalam. Kalau terus di luar dan dia tidak mengenal siapa Yesus, sangat disayangkan. Keselamatan itu jangan hilang. Maka saya mau bilang begini bagi saudara, orang yang hancur hati, perhatikan. Kebangkitan Yesus mengandung kuasa yang dapat menghasilkan terobosan hidup dalam berbagai area dalam kehidupan nyata. Kebangkitan Yesus mengandung kuasa. Saudara yang khawatir, saudara yang cemas, mari kita belajar. Belajar untuk kita berkomitmen, belajar untuk kita setia, belajar untuk kita taat. Masuk dalam suasana kebangkitan itu. Saudara akan lihat betapa dahsyatnya kuasa kebangkitan. Belum saya bercerita, membagikan tentang bagaimana setelah mereka dicari. Itu semua kembali Yesus datang lagi kepada Petrus. Ketika Petrus itu kembali menjadi nelayan. Karena mereka melihat Yesus yang mati. Mereka kembali menjadi nelayan. Mereka kembali beraktivitas. Mereka meninggalkan bagaimana mukjizat-mukjizat yang Petrus juga pernah mengalami. Mereka melihat
Mereka melihat 2 ketul roti, 5 ekor ikan. 2 ekor ikan, 5 ketul roti. Jangan sampai kebalik. Saudara diam, tandanya jangan ngantuk. 5 ketul roti apa 2 ekor ikan? Hah? 2 ekor ikan apa 5 ketul roti? Biasa pendeta itu bilang pembelaan aja. Ya, padahal salah. Dibenar-benarkan. Ya. Nah, saudara lihat. Ayo, apa yang saudara lihat hari ini? Belajar engkau percaya. Jangan engkau meninggalkan persoalan. Ketika pintu itu sudah terbuka, persoalan ada. Jangan pulang, jangan kau tinggalkan, jangan kau amati dari luar. Masuk ke dalam dimensi doa. Doalah bagi keluargamu. Doalah bagi anak-anakmu. Doalah bagi suamimu. Doalah bagi istrimu. Doalah bagi orang tuamu. Doalah bagi semua komunitas-komunitasmu. Masuk dalam dimensi doa. Ketika satu orang dipulihkan, maka seisi rumah akan mengalami pemulihan. Ketika saudara mengalami pemulihan, rindukan orang-orang di sekitarmu mengalami pemulihan. Jangan biarkan mereka ada di luar. Oleh sebab itu makanya ketika Petrus melihat suasana di dalam, syukurnya pada saat itu yang saya ceritakan, Yohanes masuk ke dalam. Dan dia juga melihat, ketika dia melihat baru percaya. Mereka mengalami peningkatan iman yang signifikan dan percepatan proses. Pembentukan bejana semakin cepat terwujud. Makanya peristiwa kebangkitan itu percepatan. Rasul Paulus dengan sapu tangan mukjizat terjadi. Petrus kalau kita lihat dalam ayatnya, ada seorang perempuan injak bayangannya, langsung mukjizat terjadi. Apa yang terjadi mukjizat? Mungkin hari ini kita tidak bisa membelah lautan. Mungkin hari ini kita tidak bisa dengan 2 ekor ikan dengan 5 ketul roti bertahan sampai sekian hari. Mungkin kita tidak bisa lakukan. Paling tidak hatimu tuh harus tetap percaya. Ditolong tidak ditolong, diberkati nggak diberkati, hatiku tetap sukacita. Amin. Nah, mungkin hidup lama yang membuat kita kehilangan gairah. Ada yang kehilangan gairah? Mungkin hidup lama kita kehilangan fokus. Mungkin hidup lama kita itu tujuannya kita nggak ngerti kemana tujuan arah kita. Orang Kristen bukan mengalir. Catat baik-baik. Bagaimana hidupmu ke depan? Ya pokoknya mengalir. Saya katakan hari tolak dalam nama Tuhan Yesus. Orang Kristen yang mengenal kuasa kebangkitan, dia punya tujuan hidup. Dia punya gairah. Dia fokus. Maka dari itu saya katakan begini, tetapi sekarang kita hidup menuruti kehendak dan panggilan Tuhan. Dan kita tidak mudah menyerah sebelum tercapai terobosan dalam hidup kita. Sebelum tercapai terobosan, mari kita tetap bergairah. Masuk ke dalam suasana kebangkitan itu. Walaupun itu kubur yang kosong, tapi saudara lihat, suasana kebangkitan itu ada. Walaupun saudara belum hari ini belum melihat suatu realita yang terjawab apa yang menjadi doamu. Tetap saudara ada dalam jalur terobosan. Tidak ada yang namanya kereta api. Tidak ada namanya kereta api. Begitu salah jalan, mundur dulu. Kembali ke posisi. Yang ada adalah kalau kita salah, seringkali kita kembali ke laptop. Kembali kepada kehidupan lama. Hari ini peristiwa kebangkitan, kehidupan lama kita sudah hancurkan lewat peristiwa kemarin, perjamuan kudus. Kita sudah dibebaskan dari kutuk. Segala kutuk-kutuk sudah dibebaskan. Suasana hadirat betapa penting. Betapa pentingnya suasana hadirat itu. Maka saya mau sampaikan hari ini, kita datang kepada Tuhan. Saya cukupkan ayat sampai di sini. Saya rindu saudara-saudara mengalami terobosan. Saya rindu saudara-saudara. Ayo, bergairahlah. Ayo, fokuslah. Ayo,
Capailah cita-citamu, tujuan hidupmu. Masuklah ke dalam. Nantikan dengan hancur hati suatu hadirat. Ketika saudara datang kepada Tuhan, jangan seperti laporan. Pak, Bapak, 1, selesaikan uang sekolahku Bapak. 2, suamiku tuh Bapak, suka marah-marah Bapak. 3, itu laporan. Setiap minta doa, bukan tidak boleh, tapi doa itu jangan laporan. Setiap hari laporan. Tapi saudara serindukan seperti Maria Magdalena. Dia merasakan suasana perjumpaan dengan Tuhan. Maka dia akan melihat suatu jawaban dan terobosan dalam hidupnya. Bolehkah saudara merasakan hadirat Tuhan saat ini? Mari kita datang kepada Tuhan. Tiada janji sepertimu, tiada janji Tuhan, tiada janji sepertimu. Oh, tiada janji sepertimu Bapa. Haleluya, haleluya. Tiada janji Tuhan, tiada janji. Bapa, Engkau baik Tuhan. Bapa, Engkau baik Bapa. Dialah Rabbas sendiri. Kami bersyukur Bapa. Engkau lihat umat-Mu saat ini Tuhan. Engkau lihat umat-Mu saat ini Bapa. Engkau lihat Tuhan, pintu-pintu itu sudah terbuka bagi umat-Mu. Kami mau merasakan hadirat dan kuasa kebangkitan-Mu Bapa. Kami mau menikmati akan kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan. Pulihkan umat-Mu, pulihkan gereja-Mu, pulihkan hati kami Bapa. Pulihkan kami, pulihkan kami, pulihkan kami Bapa.
membebaskan kami Tuhan. Engkau membuat kami Tuhan menjadi pribadi yang berkemenangan. Oleh sebab itu Bapa, melalui kebenaran firman-Mu Tuhan, Engkau Tuhan memberikan kami pengertian yang baru. Bahwa Engkau harus hidup Tuhan di dalam Tuhan penyembahan-Mu. Kami yakin dan percaya Bapa, Engkau yang menguatkan kami, Engkau yang memberikan kami Tuhan kekuatan yang baru Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kami mengucap syukur Bapa Sorgawi. Akhir daripada ibadah ini semua campur tangan-Mu. Kami percaya Tuhan lewat kemenangan yang Engkau berikan bagi kami. Lewat peristiwa kebangkitan ini Bapa, kami percaya keluarga kami akan mengalami kemenangan. Bahkan lebih daripada pemenang. Anak-anak kami, usaha pekerjaan kami, pendidikan anak-anak kami, setiap aspek kehidupan kami akan mengalami terobosan. Dan kami yakin Tuhan, mulai hari ini pintu yang sudah terbuka dan akan kami menikmati segala kebaikan-kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau Engkau membawa kami ke tempat ini dengan selamat, bawa kami pulang kembali dengan selamat. Biarlah saat ini Tuhan, kami ingin melakukan perjamuan kasih. Kami ingin mengucap syukur atas kebaikan-Mu bersama Tuhan, saudara-saudara kami di tempat ini. Angkat kedua tangan-Mu, terimalah berkat Bapa Sorgawi. Diberkatilah keluarga-Mu, diberkatilah anak-anak-Mu, diberkatilah masa depan-Mu, diberkatilah kesehatan-Mu, diberkatilah pendidikan anak-anak-Mu, diberkatilah lumbung-lumbung-Mu. Apa yang Kau kerjakan lewat tangan-Mu akan Tuhan buat berhasil. Setiap kaki-Mu melangkah, Tuhan akan selalu menuntunnya. Sehingga sukacita-Mu penuh, sehingga Engkau terus dinaik, bukan turun. Terima kasih Bapa, kami menerima berkat hari ini. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, yang diberkati Tuhan katakan haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Paskah.